Rasa kebas, kesemutan, bahkan otot jari yang terasa makin lemah merupakan salah satu gejala carpal tunnel syndrome yang perlu diwaspadai. Kondisi tersebut terjadi karena aktivitas sehari-hari yang banyak menggunakan tangan, seperti mengetik atau menggunakan gadget dalam waktu lama. Walau tidak mengancam nyawa, tapi carpal tunnel syndrome bisa membuat aktivitas terganggu, bahkan kelumpuhan otot-otot jari. Jika sahabat Kompas.com merasakan gejala carpal tunnel syndrome, ketahui apa saja pilihan terapinya lewat penjelasan berikut ini. Carpal tunnel syndrome sesuai dengan namanya, di situ ada kata-kata sindrom ya. Sindrom itu artinya adalah sekumpulan gejala. Dalam hal ini tentu gejala penyakit ya. Nah, gejala penyakit apa yang ada adalah di sini di daerah carpal tunnel. Nah, carpal tunnel itu adalah sebuah rongga di pergelangan tangan kita ya, di mana pada rongga itu ada lewat saraf yang termasuk paling penting di daerah jari tangan kita yang disebut dengan saraf medianus. Nah, di rongga itulah kemudian saraf itu terjepit oleh jaringan yang menebal di daerah pergelangan tangan kita dan akhirnya menyebabkan gejala-gejala pada jari-jari tangan yang ada di bagian bawah. Penyebab yang tersering secara umum kita sebut sebagai gejala degeneratif. Namun demikian dengan gaya hidup kita yang sekarang yang sudah makin berubah ya, di mana gaya hidup kita yang masyarakat perkotaan terutama dengan sedentary life ya, dengan mungkin sehari-hari hanya melaksanakan kegiatan misalnya di depan komputer sampai berjam-jam ya, atau juga mungkin menggunakan tangan hanya di depan komputer atau main gadget selama berjam-jam, akhirnya pada pergelangan ini ya, di mana itu menekan ke alas yang ada di bawahnya, misalnya ke atas meja, pergerakan juga kurang, padahal seharusnya mungkin yang terbaik adalah 1-2 jam setelah main komputer atau gadget ya jalan-jalan dulu ya, tangan tidak di dalam satu posisi itu saja, tetapi akhirnya orang dengan sedentary life yang dilakukan akhirnya terjadi penebalan jaringan di daerah pergelangan tangan. Sesuai dengan namanya ya, karena di situ adalah carpal tunnel, memang carpal tunnel itu hanya ada di daerah pergelangan tangan. Jadi di pergelangan ini ya, ini di sini ada jaringan. Pada semua orang tunnel itu ada, hanya tunnelnya tipis sehingga longgar saraf yang lewat di daerah ini. Nah, pada orang yang mengalami carpal tunnel syndrome, jaringan yang menjadi rongga di sini menebal sehingga saraf yang lewat di situnya menjadi terjepit. Jadi memang hanya di daerah pergelangan tangan ini. Nanti di daerah tempat lain ada lagi namanya sindrom lain lagi, bukan carpal tunnel. Betul sekali. Jadi carpal tunnel syndrome ini adalah gejala saraf kejepit di daerah pergelangan tangan. Jadi kalau kita mengenal misalnya saraf kejepit di pinggang, wah ini namanya apa? HNP gitu ya. Atau mungkin ada yang istilah Inggrisnya menyebut slip disc ya. Itu adalah di daerah pinggang atau di daerah leher misalnya. Tapi kalau di tangan saraf medianus kejepit, maka itu di pergelangan tangan disebut sebagai carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu hanya karena saraf medianus itu hanya mengenai daerah ibu jari kita, semua ibu jari, jari telunjuk, kemudian jari tengah, dan setengah dari jari manis. Nah, setengah jari manis yang sebelahnya dan kemudian jari kelingking itu tidak dipersarapi oleh nervus medianus. Jadi tidak mungkin orang yang carpal tunnel syndrome keluhannya ada di jari kelingking atau setengah dari jari manis ini. Nah, sedangkan orang yang mengalami neuropati misalnya, mungkin keluhannya bisa
tidak beraturan di daerah mana atau semuanya sekaligus. Tidak mungkin milih-milih hanya 3,5 misalnya gitu. Sedangkan kalau yang pegal biasa tentu keluhannya kan bukan ke arah kebas atau kesemutan. Biasanya apakah pada pergerakan atau justru kurang pergerakan dia merasakan kebas. Nah, kemudian juga carpal tunnel syndrome juga yang cukup spesifik juga untuk dipahami ya, itu adalah makin lama jari-jari yang 3,5 ini itu lama-lama akan makin lemah, dan banyak pasien yang kemudian jari-jarinya misalnya nanti megang sendok atau megang apa namanya bolpen kok seperti gampang jatuh. Kenapa? Karena terutama ibu jarinya itu ototnya melemah begitu. Berbeda dengan pada misalnya neuropati yang biasanya gejala umumnya adalah kalau tidak kesemutan kan baal ya yang paling banyak. Secara umum harusnya tidak. Kenapa? Karena orang tadi ya dengan misalnya berbulan-bulan, bertahun-tahun sering sekali meletakkan telapak tangannya di meja komputer misalnya, lalu bermain gadget juga lama. Nah, ini kan pelan-pelan dia menebalnya. Tidak akan tiba-tiba kemudian jadi tebal. Bahkan mungkin kalau hanya berminggu-minggu aja enggak, pasti berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi gejalanya umumnya tidak progresif. Tetapi pasien itu kan selama gejala belum muncul, dia tidak pernah akan saya punya carpal tunnel syndrome gitu kan, enggak. Ketika dia mulai merasakan kok jari saya yang ibu jari, telunjuk, kemudian tengah dan setengah dari jari manis ini kok sekarang sering terasa tebal atau baal atau kesemutan, kan dia baru muncul saat itu keluhannya, padahal prosesnya mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tentu yang terpenting adalah apa yang diceritakan oleh pasien tentang penyakitnya, itu nomor satu ya. Kemudian apa yang kita temukan juga ketika pasien datang ke dokter, kita periksa. Ada beberapa tes yang dilakukan oleh dokter ya, sesuai dengan kaidah medis untuk mengetahui ini arahnya ke CTS atau bukan. Tetapi nanti kalau kita ingin memastikan bahwa ini memang betul CTS, biasanya kita melakukan pemeriksaan yang disebut sebagai elektromiografi atau EMG. EMG ini adalah ya bahasa awamnya mungkin pemeriksaan listrik saraf. Nanti akan dicek nih satu persatu otot-otot yang dimiliki oleh pasien di daerah telapak tangan dan jari ini, itu apakah ada ototnya yang mengalami gangguan aliran listrik ke otot tersebut. Secara umum karena dia bersifat tidak progresif, berjalan secara pelan ya umumnya, tentu ketika keluhan itu masih ringan, pasien akan menganggap ini saya masih bisa toleransi, saya bisa adaptasi begitu. Tapi ketika mulai jari-jarinya mulai agak lemah dan lain-lain, tentu pasien akan mempunyai permasalahan dengan hidupnya, karena dia kan harus megang bolpen, harus megang sendok, megang garpu dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian kita akan mulai masuk melakukan intervensi medis. Jadi sejak mulai ada keluhan yang sifatnya ringan seperti kesemutan atau baal yang ringan yang makin lama makin memberat, bahkan sampai dengan mungkin ada otot di jari tadi yang lumpuh, itu secara bertahap kita akan melakukan beberapa terapi yang tidak tiba-tiba harus operasi begitu misalnya. Jadi ketika keluhan makin memberat, konfirmasi dengan pemeriksaan jelas juga makin memberat, ditambah dengan pemeriksaan elektromiografi juga menunjukkan grading kerusakan atau kecepatan hantar listrik sarafnya itu juga sudah memburuk, maka sangat mungkin nanti dokter memberikan alternatif penanganan dengan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi yang dilakukan pada carpal tunnel syndrome disebut sebagai carpal tunnel release atau CT release. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat sederhana, tindakan yang sangat simpel ya, dan tidak membutuhkan operasi yang
yang berlebihan. Jadi hanya dengan tindakan bius lokal saja. Jadi prosedur yang umum saat ini yang kita lakukan ya tentu ada operasi yang dengan irisannya cukup lebar, mungkin sampai 2-3 sentian ya. Namun dengan perkembangan ilmu dan teknologi makin berkembang sekarang, kita makin ingin memberikan kepada pasien ini selain penyembuhan yang lebih cepat juga bekas luka operasi yang lebih kecil. Nah, jadi yang berkembang sekarang itu yaitu dengan teknik bedah mikro ya, atau dengan teknik bedah endoskopi. Jadi dua-duanya ini sekarang sudah bisa dilakukan ya, dan tindakan ini sangat simple. Jadi hanya membuka luka aja kecil di sini ya, kemudian dengan diperbesar dengan misalnya dengan bedah mikro, atau diperbesar dengan menggunakan layar endoskopi ya, layar kita, karena kalau endoskopi kan melihatnya di layar TV ya, maka yang kita buka 1 cm di sini, atau bahkan mungkin pada endoskopi kita bisa lebih kecil lagi, itu di layar TV kan bisa ukurannya cukup besar, sehingga dengan mudah kita mengidentifikasi saraf mana yang terjepit dan apa yang menjepitnya di sini, lalu dengan cepat kita bisa potong jaringan yang menjepit saraf ini. Jadi bukan sarafnya yang dipotong loh, itu pasti nggak boleh ya. Tapi yang dipotong itu jaringan yang menjepit sarafnya. Sering ketemu pasien yang tidak hanya 1 tangan aja, yang paling banyak tangan kanan. Karena tangan kanan yang paling banyak dipakai, dan orang juga yang kidal kan lebih sedikit jumlahnya. Tetapi ada juga orang yang memang karena faktor degeneratifnya itu tangan kanan carpal tunnel syndrome, tangan kiri juga carpal tunnel syndrome. Kita mau lakukan yang mana? Ya terserah pasiennya lebih merasa terganggu yang mana dulu, kita lakukan tindakan, dan kemudian nanti setelah ini pulih dalam beberapa minggu atau 1-2 bulan, kita lanjutkan dengan yang sisi tangan yang kirinya. Kalau memotongnya itu benar, artinya baik dari sisi yang bagian ke bawah ini maupun yang bagian ke atas ini itu terpotong semua, si jaringan yang menjepitnya itu, tentu tidak terjadi kekambuhan. Kekambuhan itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah tadi memotongnya kurang lengkap, kurang panjang lah gitu ya. Karena mungkin ada yang tidak terlihat, atau yang kedua pada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat untuk terbentuk jaringan parut di daerah ini, seperti contohnya orang yang mudah keloid itu ya, sehingga di situ kemudian terbentuk lagi jaringan tebal lagi yang baru, bukan dari jaringan yang tadi, tapi jaringan bekas irisan pisau tadi itu. Tetapi itu angka kejadiannya jarang. Dari pengalaman kami sebetulnya orang yang kena CTS itu ada 2 kelompok. Pertama adalah orang-orang yang banyak menggunakan tangannya itu untuk kerjaan-kerjaan yang, atau bekerja dengan gadget atau dengan komputer yang waktu yang lama. Nah, untuk yang pertama ini tentu menggunakan, kan sekarang ada alas yang cukup lunak ya, dari bahan seperti spons gitu ya, sehingga ketika kita bekerja di depan komputer itu di sini ada alasnya yang tidak memberikan tekanan yang besar ya. Yang kedua juga ya jangan terlalu lama, kalau misalnya sudah bekerja 1-2 jam ya istirahat dulu lah ya, tangannya digerak-gerakan dulu, di ini dulu, mungkin bisa sambil nyari makan atau nyari minum begitu, kemudian jadi tangan sambil digerakkan, sehingga nanti ketika kembali lagi tangan tadi sudah tidak hanya dalam satu posisi yang lama. Ada juga kelompok lain yang juga kami lihat di tempat praktik, itu adalah ibu-ibu rumah tangga ya, yang dengan perkembangan usianya makin bertambah usia, kemudian muncul carpal tunnel syndrome-nya yang mungkin banyak sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, ini memang mungkin pekerjaan itu kan tidak bisa dicegah, karena memang itu adalah pekerjaan sehari-hari yang harus dilakukan di dapur dan lain-lain itu ya.
Nah, pada yang seperti ini tentu yang diharapkan ya adalah kesadaran bahwa tangan yang dipakai misalnya anggaplah untuk melakukan ya pekerjaan di rumah tangga itu tangan itu kemudian dilakukan pergerakan-pergerakan ya. Jadi tidak hanya di satu posisi aja. Kurang lebih seperti itu pencegahannya adalah dengan melakukan exercise pada pergelangan tangan ini secara rutin.